Pertama saya mengikuti acara aksi ini, yang pertama saya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia untuk menyebarkan agama Islam menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, saya ingin kedua orang tua saya bahagia melihat saya dengan saya mengikuti ini. Tentunya saya ingin mengamalkan ilmu saya yang sudah saya dapat di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan waktu berkesinambungan Allah utus seorang utusan yang benar tutur katanya, yang jujur orangnya, yang tawadu kepribadiannya. Siapakah beliau? Tentunya baginda kita Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, betul. Beliau yang mengubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, betul. Yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa yang terpuji dan para sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan, begitu banyak yang tentunya kita bisa ambil. Betul enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Atakum Ramadhanu sayyidul syuhurin. Telah datang kepada kalian semua apa? Bulan suci Ramadan, yang dimana di bulan suci Ramadan itu adalah penghulu dari semua bulan. Ya Allah, Masya Allah, coba kita pikirkan itu. Begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi pun bilang, wa marhaban bihi wa jaa ahlan syahrus syamil barakat. Beliau bilang, selamat datang kepada bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan membawa bermacam-macam keberkahan. Ya Allah, coba kita pikirkan. Bulan suci Ramadan, kata Nabi, bermacam-macam keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, ini kesempatan kita untuk apa? Untuk terus meningkatkan takwa kita, untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena istimewanya bulan suci Ramadan, ya Allah. Dan Nabi menyuruh kepada kita, fakrim bihi min zairin hawat, maka muliakanlah tamu yang datang ini. Ya Allah, Masya Allah, begitu mulianya bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bulan suci Ramadan yang pertama banyak yang kita bisa ambil. Tentunya ketika kita melakukan pahala sunnah, ketika di bulan suci Ramadan bernilai pahala wajib. Ketika kita melakukan pahala wajib, maka Allah lipat gandakan 70 kali lipat dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ya Allah, Masya Allah, begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Ya Allah, Masya Allah. Dan tentunya ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabahi doa kita. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186, apa kata Allah bilang? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika hambaku meminta kepadamu untuk bertanya tentang aku, jawablah fa inni qarib, maka sesungguhnya saya sangatlah dekat dengannya. Nah, coba kita berpikir begitu. Maka Allah berfirman lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan saya akan ijabahi, saya akan kabulkan, saya akan jawab doa mereka ketika dia berdoa kepada saya. Ya Allah, Masya Allah. Nah, maka dari itu nih, ketika di bulan suci Ramadan ini, ayo kita tingkatkan yang namanya berdoa kita kepada Allah. Yang mungkin masih belum nikah, kalau mau minta nikah, doa kepada Allah, begitu. Kok pada
merenung semua nih. Ayo kita bersama-sama salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sahabat aksi bergembira atas datangnya bulan yang mulia. Bulan Ramadan namanya. Mari bersama-sama tingkatkan takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin cukup sekian dari Aa Don. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Toh kalau pidato Aa Don kurang panjang, mungkin kita bisa bertemu di edisi nanti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdel kenapa sih orang Blocking dong supaya gak kealingan maksudnya. ini kan lagi tausiah. Iya supaya gak Makanya kealingan. di samping kayak gue di Iya, samping iya, gak iya. nabrak-nabrak gue. Tadi si gue di sini Adon. dia ke situ ya. Oke, ini tadi Rina bilang Adon pernah kabur Iya. dari pesantren. Udah Masa sih? Bohong ah. Bener dia. Gak mungkin. Emang beneran? Iya. Kenapa kabur dari pesantren? Ya waktu itu kan ketika setelah SD saya langsung dikirim ke Jawa. Dan tentunya pertama kali ditinggalkan orang tua begitu kan. Lah akhirnya saya ya nggak kerasan begitu karena banyaknya ya godaan-godaan lah begitu. Tapi entah kenapa sampai berapa kali saya kabur itu ketika sampai saya punya ibu angkat. Sampai saya ditemukan begitu kan. Terus sampai orang tua saya bilang 6 bulan saja nak sampai di pondok, 6 bulan saja Bapak mohon kata beliau. Tapi saya pingin pulang Pak, saya pingin sampai saya bermodal duit 10.000 saya nekat, saya nggak tahu Jawa, pokoknya saya pulang, pokoknya saya pingin pulang kata saya. Tapi entah kenapa Allah mungkin sudah menghendaki saya mondok di Tebu Ireng. Ketika saya sudah mau beli tiket itu mau berangkat sudah ke Kalimantan, tapi hati saya mengedepankan saya ingin balik lagi ke Tebu Ireng, itu yang saya rasakan kenapa begitu. Iya, dan pilihannya tidak salah sehingga akhirnya Adon bisa ada di sini sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, Iya. tepuk tangannya untuk Adon. Kalau gitu langsung saja kita akan mendengarkan komentar yang pertama Iya. dari Ustadz Al-Habsyi. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum Adan. Waalaikumsalam warahmatullahi كيف wabarakatuh. حالك كويس؟ Alhamdulillah bikhair wa طيب. afiyah. ما هوايتك؟ هوايتي إن شاء الله ماذا تلعب بكرة القدم ولا بكرة الريشة ولا ليه إن شاء الله. ليه أنا أسأل هذا أستاذ؟ عشان أنا شفته هنا. Gak ngerti, kesian. Kita lagi ngomongin bahasa Sunda tahu. Abdel ngerti banget artinya Sengaja, apa? Artinya sengaja Insya Allah kita berkah. ngomong begini. Kenapa? Karena saya tadi bisik-bisik Ustadz Subki biar Abdel nggak paham, biar Abdel semangat kayak Odon. Odonnya diem-diem, dia hafal bisa bahasa Arab. Odon luar biasa. Del, jangan kalah sama Odon. Malu loh. Kemarin saya sama Ustadz Subki sama Ustadz Wijayanto kita ketemu anak kecil pinter banget ngomong bahasa Arab. Waktu saya ke Madinah. Ya, iyalah. emang orang Arab Orang Ustadz. Arab di sono. Iya. Saya tanyakan itu hobimu apa? Karena saya lihat di sini dia termasuk orang yang suka nasyid katanya Ustadz. Oh. Makanya tadi saya tanya hobimu apa? Bisa nasyid ya? Baik. Insyaallah. Kamu apa? Cukup itu nggak perlu ditanya lagi. Nanti kita bahas di belakang panggung. Yang kedua ada yang menarik pada diri Adon ini, Del. Ya. Dia ini semangatnya menggebu-gebu. Adel ini jadi mengingatkan saya dengan apa yang pernah saya baca. Inna min asbabi mudha'afatil ujur thalathatun. Ada 3 faktor di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan satu ganjaran kepada hambanya.
Di antaranya ya, itu bisa menjadi bahan tambahan buatmu. Syarafuz zaman, karena keistimewaan waktunya. Kenapa Ramadan itu semua menjadi mulia? Karena apa kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan, ya. Yang sunnah jadi wajib. Nah, yang kedua, odon ini termasuk tipe yang kedua, syaraful amil. Keistimewaan pelakunya. Kalau kita yang menyampaikan dakwah itu mungkin pahalanya cuma 1. Tapi orang seperti odon yang umurnya 7 Adon, Ustaz. Adon. mulut siapa? Oh iya, mulut Ustaz sih. Yang komentar siapa? Iya. Ustaz. Musolah buat loh. Enggak Ustaz. Silakan Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Iya. Gua aja dari tadi nggak berani mau Iya, benerin. makanya. Iya. Lo sok-sok anti ya. Iya. Maaf Ustaz. Jadi di aksi ini luar biasa Ustaz. Kata masalah buat lo diislamkan jadi musolah buat lo. Iya. Baik. Dia jawabnya masjid. Ya, umur 17 tahun, Del. Luar biasa. Ini yang termuda. Salah satunya lagi ada yang perempuan ya. Laili. Jadi Adon itu dapat fadilahnya 2 kali lipat dari apa yang kita perjuangkan. Amin. Itu yang pertama, luar biasa. Selanjutnya kita butuh generasi muda yang semangat seperti Odon. Tadi ceramahnya mundur, maju kanan kiri. Ampe Abdel mau jagain di belakang, takut turun ke belakang. Iya. Saya jadi teringat orang model begini biasanya kalau naik ke panggung Ustadz gayanya nanti ke kanan, nanti ke kiri. Kadang-kadang langsung turun kabur kadang Ustadz. Kasihan kameramen. Pulang. Tapi jangan odon. Apa? Adon. Iya. Odon itu pasta gigi itu. Ya. Itu odol, Ustaz, odol. Odol itu jenang. Iya. Dodol. Dan Odon itu ya. Odon ini pasti disukain anak-anak. Amin. Ya. Karena di kampung saya itu anak-anak kalau sore-sore suka naik odon-odon. Odong-odong ya. Odong-odong ya ya. Odong-odong. Pusernya odong, puser odong ya. Bodong itu, bodong. Baik, sedikit tambahan materi. Karena judulmu hari ini adalah keistimewaan Ramadan. Jangan terlalu melebar tadi yang baca wa idza sa'alaka ibadi. Karena waktunya sangat singkat sekali sayang. Jadi engkau patenkan betul, mantapkan keistimewaan Ramadan ini apa. Pintu langit terbuka ini. Yang lebih singkat, padat ya. Baik, semangatnya luar biasa. Itu yang perlu kita butuhkan. Sukses buat Odon. Terima kasih Ustaz Al-Habsyi. Ya. Selanjutnya. Ya. Ustadz Subki. طيب السلام عليكم أدون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال بخير ها؟ Alhamdulillah khair. أريد أن أسألك سؤالا باللغة العربية. ممكن يعني تؤتينا الجماعة والحاضرين هنا الحديث تدل على أن العبادة يعني النافلة في هذا السحر تعدل الواجب والواجب تعدل 70 فريضة فيما سواه. تذكر الحديث تفضل. الذي رواه ابن هزيمة لكن قال بعض العلماء على أن هذا الحديث حديث ضعيف. سبحان الله. Insyaallah la arif Ustaz. Afwan. يعني هناك حديث من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Sadaqallahul azim. Tafadol. Itu hadis bukan sadaqallahul azim. صدق الرسول. Iya. Tafadol alatul ala belok. Baik, itu aja deh. Mudah-mudahan semangat Adon 17 tahun menular kepada kita. Saya boleh kasih nih, Adon ini semangatnya sampai tetes. Darah. Sampai tetes terakhir gitu. Kayak sirup ya. Gitu. Karena dari awal salamnya semangat dan kalau kayak begitu, ini saya lihat ibu-ibu nih nggak ada yang merem gitu kan. Karena semuanya kaget gitu. Benar Ustaz. Iya. Ya. Dan insya Allah ibu-ibu juga seneng ya Bu ya. Iya. Halo? Iya. Berasa sahur lagi ya Bu ya? Ibu-ibu mengencangkan seat belt semua. Adon tampil. Ya udah, mudah-mudahan Adon sukses terus. Dan kalau kemarin belum banyak yang dukung, mudah-mudahan pagi ini yang dukung bukan cuma Kalimantan Selatan, tapi juga seluruh Nusantara. Amin.
Oke. Maju terus. Terima kasih Iya. Adon. Sama Mbak. Silakan kembali Adon. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Jangan dialangin, Iya, orang mau iya. lewat. Lu sih Adon salah ini- sendiri. Masih pemalu kelihatan Iya. dari gestur tubuhnya suka ngelihat ke bawah gitu. Iya. Masih pemalu. Nanti lama-lama pasti bisa lebih tegas menatap orang. Wow, Ya. udah tegas tadi udah bagus Iya, tausiahnya. iya, iya, iya. Oke, Om. Selanjutnya Iya. ada siapa lagi Abdel habis ini? Ini kemarin para juri sepakat bahwa yang akan tampil ini adalah the next rising star. Wow. Siapa lagi kalau bukan Laili dari Lampung. Perasaan saya setelah lolos audisi dari Lampung hingga bisa di studio Bisnis ini, yang pertama yang pasti nggak nyangka karena awalnya sempat pesimis dan alhamdulillah saya masuk di sini, saya mendapatkan suatu ilmu yang sebelumnya yang pasti belum saya pernah dapatkan, terutama tentang pertelur. Nampaknya masih pada ngantuk. Biar nggak ngantuk saya kasih pantun ya. Kuntil anak naik pesawat. Pesawatnya jatuh di Lampung Barat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi yang berlimpah berkah, apa kabar semua sehat? Mantap. Tabi pun. Subhanallah, nampaknya penontonnya baru lagi. Kalau saya bilang tabi pun, jawabnya ya pun. Bisa? Tabi pun. Mantap. Sahabat aksi, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, penuh dengan romantika, kehidupan yang sangat indah, betul? Sehingga Bu, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bu, sehat? Sahabat aksi, berbicara mengenai seorang anak. Di zaman sekarang ini, di era globalisasi, zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau anak-anak dulu mah mainnya karet, tapi anak-anak zaman sekarang mainnya iPad. Anak-anak zaman dulu mainnya komedi putar, tapi anak-anak zaman sekarang mainnya Twitter. Zaman dulu kalau mau ngirim surat disangkutin di burung merpati, tapi anak zaman sekarang mainnya wifi. Alhamdulillah. Namun segala kecanggihan teknologi tersebut membawa pada perubahan karakter seorang anak. Mengingat betapa pentingnya pendidikan karakter seorang anak, Bu, Pak, tahun 1990 di markas besar PBB diadakan konferensi terbesar sedunia. Agenda yang mereka bahas adalah dunia anak-anak. Pak, tahu PBB? PBB di sini bukan pajak bumi bangunan, tapi PBB di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa mereka membahas dunia anak-anak? Bukankah industri, ekonomi, teknologi juga harus dibahas? Jawabannya, karena apabila seorang anak-anak itu tidak dididik, dibina, dan diberi nilai-nilai agama, akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu kepada para orang tua, jangan sampai Bu, anak banyak diberi ilmu namun tidak diberi akhlak. Anak banyak mengetahui tentang teknologi canggih namun gak ngerti bagaimana orang tua harus dihormati.
Oleh karena itu, kepada seorang ibu dan ayah, didiklah anak-anak dari sedini mungkin. Sebagaimana ilmu pendidikan Islam mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Oleh karena itu, Albert Einstein berkata, science without religion is blind, but religion without science is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Tabi pun mantap. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari didiklah anak dengan menanamkan akhlakul karimah agar terciptanya generasi penerus bangsa. Akhir kata, ada pantun begini, pergi ke Lampung beli tapis, tapisnya berseri-seri. Didiklah anak jadi agamis agar menjadi generasi yang islami. Wallahul musta'ani ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Iya. lantang suaranya dan juga yakin ya. Iya. Bukan begitu ibu-ibu dan bapak-bapak, setuju ya? Oke, ini memang sangat luar biasa sekali, saya suka sekali. Karena tegas, yakin, dan apa yang disebutkan itu langsung pada porsinya, langsung pada tujuannya, tidak bertele-tele, luar biasa. Gue terpukau ngeliat lo, Rin. Enggak, gue terpukau di belakang lihat dia. Iya kan, makanya dia bilang the next rising star. Insya Allah. Ya baik, kita langsung saja akan mendengarkan komentar dari para komentator. Yang pertama. Yang pertama, kami persilakan nyontek dulu. Sebentar. Nomor berapa nih? Ya. Coba, mau siapa? Sepertinya dia lupa siapa yang harus dia sebutkan, saudara. Kami terpukau sama lo, Rin. Ya. Kami persilakan Ustazah Lulu. Assalamualaikum Laili. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat kabarnya sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Bunga lili, bunga merati. Laili selalu menarik hati. Hari ini pembahasannya tentang mendidik anak dalam Islam. Jadi pengen tanya sayang, bedanya mengajar dengan mendidik apa ya? Kalau mengajar itu hanya sebatas di bangku sekolah atau dalam ruang lingkup antara guru dan siswa. Tapi kalau mendidik itu bisa dari semua orang, baik itu keluarga, tetangga, teman, sahabat. Dan mendidik itu terus dan tidak ada batasannya. Oke, betul. Ada tambahan sedikit sayang ya. Dalam hal mengajar. Alimu auladakum li'annahu makhlukun lizaman ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Tadi sudah bagus dikaitkan antara Twitter, dahulu apa? Dulu Komedi komedi putar. putar. Komedi putar gitu ya, itu udah bagus. Jadi memang seperti itu. Coba kita tanya ibu-ibu sekarang. Ibu ngerti Twitter nggak Bu? Nggak ngerti ya? Iya. Internet ngerti Bu? Kornet ya? Twitter ibunya disangka pepes. Facebook tahu Ibu? Tulisan. Ya, jadi diikuti untuk hal mengajar hanya sampai kepada otak kita. Tapi mendidik adibu auladakum ala talatin hisalin, didiklah anakmu 3 perkara. Apa itu? Cinta Nabi, keluarga Nabi, kemudian cinta bacaan Al-Quran. Ini didik. Karena pada dasarnya ketika mengajar menyangkutnya hanya ke otak, tapi mendidik, subhanallah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlakul karimah. Insya Allah. Kemudian sayang, lebih baiknya tadi yang dibacakan adalah Quran surat apa sayang? Luqman sebenarnya. Oh, At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Sebaiknya tadi Luqman ayat 13. Bisa sayang hafal? Apa Ustazah depannya? Hafal Quran surat Luqman ayat 13. 13, aku 17 yang sedikit. Tentang la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Iya. Hafal? Depannya Ustazah tolong. Wa id qala Luqman li ibnihi. Wa Wa id qala Luqman li ibnihi. Hafal wa id qala. Aku yang hafal tentang yang Luqman ayat 17. Oh gitu. Oke. Jadi ayat 13. Coba. Lupa ya.
Saya juga sama. Ustaz. Iya, Teteh. Oke, gini aja ya. Jadi ketika kita membahas tentang mendidik anak dalam Islam, maka Quran surat Luqman ayat 13. Kenapa? Karena itu ada awalnya, dasarnya adalah mengajarkan anak untuk tidak syirik kepada Allah. Iftahu ala sibyakum awala kalimatin bila ilaha illallah. Bukakan kalimat pertama anak oa dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa azan dan iqamah pun juga untuk anak seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Jadi guru sayang, apa itu guru? Guru adalah give your love until reward of Allah come unlimited days. Jadi nggak ada yang namanya guru demo segala macam, tapi justru mengharap ridho dari Allah, mendapatkan surga dari Allah. Insya Allah. Insya Allah. Maaf, Laili, satu lagi. Pertama saya bertemu, kayaknya pernah kenal. Di mana ya kita pernah kenal ya? Iya benar Ustazah. Waktu itu Ustazah pernah roadshow dan Ustazah datang ke pondok pesantren saya di Dinia Putri. Dan alhamdulillah waktu itu Ustazah menginginkan ada 2 orang anak yang berani maju untuk ditanya soal mind mapping. Dan alhamdulillah waktu itu saya maju ke depan. Anda menjelaskan tentang feature mapping. Yes. Ada 10 cita-cita, paling tidak ketika zaman saya ciptakan ada 10 cita-cita. Iya. Punya berapa cita-cita sayang? Yang baru akan diusahakan dan benar-benar ingin ada sekitar 6. Bisa sebutin apa aja dengan cepat? Pertama jadi membanggakan orang tua, kedua jadi dai, ketiga jadi dokter, keempat jadi dosen, kelima berperan di organisasi, dan keenam jadi kuartir nasional Indonesia. Insya Allah. Pramuka berarti. Iya. Iya, insya Allah mudah-mudahan terwujud semua cita-citanya. Do the best, trust that you can do the best, insya Allah. Of course. Thank you. Ya, ya. Pantes. Pertama saya ketemu Laili juga, saya lihat ini kayaknya Ustazah Lulu kenal nih, gitu. Iya. Bukan saya ya, bukan, tapi Ustazah Lulu ya. Iya. Oke, sekarang berikutnya adalah Ustadz Wijayanto. Iya. Bagus sekali, saya salut untuk seusia 17 gitu. Terima kasih Ustaz. Saya dulu juga pernah di usia 17 itu juga pernah itu pernah dulu. ceramah Pernah, iya, pernah usia 17 dan saya tanya yang paling diidolakan Leli siapa? Kenapa kok dengan pendidikan sangat menjiwai sekali itu? Emang ada latar belakang background apa? Yang menjadi inspirasi selalu mendidik Eli yang pertama pasti kedua orang tua. Dua orang tua. Tapi lebih kepada perjalanan hidup seorang ayah. Yeah. Selain ayah jadi guru agama di sekolah Eli, juga ayah menjadi guru pendidikan tersendiri untuk Eli di rumah dan kedua adik. Iya, luar biasa. Ayah dari kata ayatun. Dan ayatun itu satu pertanda harus jadi pribadi yang mempesona. Minimal, itu bagus sekali. Minimal nanti kita harus jadi pribadi yang mempesona. Minimal anak itu bangga dengan ayahnya. Kalau saya besar seperti ayah saya. Jangan malah anaknya bilang sama mamahnya, dulu dapat ayah di mana sih? Gitu. Mbok ganti aja nggak ada. Ayah kok gemuk, gendut, gembrot kayak gitu. Masya Allah gitu. Ada loh yang anak seperti itu ada. Sekarang Ustaz. Orangnya juga ada di sini, saya tahu persis orangnya. Ya. Kok penonton bilangnya AA ya, Abil? Ya. Ayah macam apa itu? Iya. Betul. Kedua mungkin ada koreksi-koreksi kecil tentang ya karena tadi bagus kalau kirim surat pakai apa merpati, kalau sekarang pakai wifi. Itu bukan wifi, wifi. Jadi berarti merpatai. Merpatai. Nah, gitu maksudnya begitu. Ya. Ganti gampang ya. Iya, ya. Sekarang Ustaz. Yang kedua sebetulnya lebih bagus kalau pendidikan itu ada apa yang harus diajarkan seperti Ustazah Lulu tadi. Jadi apa yang harus dibekali kepada anak di dalam paling tidak ya tadi kalau dalam kitab An-Nasiru Quwwatu fil Islam, Sayyid Sabiq mengatakan ya pertama ya tentang akidatus shahihah itu disebutkan lebih bagus yaitu la tusyrik billah sebagaimana Luqman tadi. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, orangnya pendek, kecil tetapi menjadi terkenal sampai hari kiamat, orangnya sangat terkenal padahal bukan nabi, bukan rasul. Karena orangnya bijak maka disebut al-hakim. Hakim itu bijak. Kalau nggak bijak itu bukan hakim, itu presenter. Ya, itu host ya. Ya. Dan orangnya gendut, hitam, jelek gitu ya. Sebaiknya nggak usah menceritakan dirinya sendiri karena semua pemirsa sudah tahu. Itu semuanya ya. Mubazir ya. Ya. Udah jelek, mubazir lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nggak berguna gitu ya kayaknya. Astagfirullah. Yang kedua tentang
bedanya mengajar dengan mendidik. Kalau mengajar itu transfer of knowledge. Jadi kalau di bimbingan tes itu hanya mengajar karena dia hanya memberikan ilmu supaya dia pintar ini, pintar itu. Tetapi without attitude, without behavior. Jadi terserah itu habis itu tawuran bukan urusannya. Tapi kalau pendidikan itu ada faktor-faktor di mana dia harus didik menjadi orang baik, menjadi soleh, solihah, akhlak. Itu penting. Yang ketiga ilmu nafi, yaitu harus anak diberi biar nggak lulalit, nggak lolok tulalit oon. Karena orang itu dihargai karena kecerdasannya. Orangnya cantik, molek, bahenol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon, cantik sekali. Tapi kalau oon maka ini mailbox. Bedakan tadi internet sama ethernet aja nggak bisa. Itu buat apa? Yang terakhir amalus soleh. Saya pikir itu jauh lebih baik ditekankan daripada tadi yang agak melebar sedikit tadi. Tapi everything is okay. Oke, ya. Laili, mudah-mudahan dukungannya semakin banyak ya. Terima kasih. Eli, panggilannya Eli ya? Iya. Oh Eli. Eli. Oke, silakan Eli. Silakan Eli. Iya. Iya, setelah ini akan ada penampilan dari si Udin, anak emak. Iya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Aksi Insya Allah berkah. Insya Allah.